kajian subuh pada hari ini temanya 3 perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Kalau jenengan investasi Pak, berdagang, tanam modal, jenenge wong dagang, kadang ono bati, kadang ono rugi. Nggih napa nggih? Ono wong kene dagang pasti beruntung, pasti dapat bati terus wonten, tidak bisa dijamin. Sebesar apapun modalmu dalam ilmu perdagangan, pasti ada kalanya plus, ada kalanya min dalam dunia perdagangan itu. Tapi ada perdagangan, perniagaan, investasi dengan Allah langsung yang tidak akan pernah merugi. 3 perniagaan apa itu? Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat Masjid An-Nur Taman Sukasri rahimakumullah, segenap kepengurusan takmir Masjid An-Nur serta jajarannya yang sangat saya hormati, ketua takmir dan seksi dakwanya yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi anugerah oleh Allah umur panjang, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa berkumpul di majlis ta'lim ini, di majlis ilmu ini. Semoga dan semoga umur kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tetap terhaturkan pada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi saya terus terang sebenarnya sakit. Cuma saya mau geser jadwalnya tanggal 28 itu gak enak, karena dulu yang membuat tanggal saya. Kemarin saya pengajian di Gresik itu nggak apa-apa. Begitu setelah pengajian tiba-tiba langsung drop, menggigil, moro-moro flu. Kok moro-moro suarane error. Biasanya gak ngene, biasanya tambah luwe enak Pak. Masya Allah, mohon maaf kalau ada ketidakjelasan dari ucapan saya. Betul, ini saya memaksakan diri untuk kesini. Habis ini saya harus ke Pulau Mengaring Gresik. Sampai besok pengajian 4 tempat. Padahal suaranya legrek kayak gini. Karena mau nggak mau sudah jadwal. Kalau saya nggak datang pasti panitianya kecewa. Ada acara haflah, acara manten, apa saja ya Allah. Suara saya jelas Pak? Jelas gak? Alhamdulillah. Orang-orang yang bisa hadir di majelis ilmu, orang-orang yang bisa hadir di majelis ta'lim itu bukan orang biasa, tapi
orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa buatan jenengan? Berapa banyak yang mampu dan bisa hadir di majelis ilmu, tapi belum tentu dia mau datang ke masjid. Iya apa enggak? Jumlah perumahan sini berapa penduduknya? Yang datang ini berapa? Berarti orang-orang yang bisa hadir di kajian ilmu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa dalam kajian ilmu rata-rata yang datang itu hanya sedikit, Pak? Karena apa? Karena memang pahalanya sangat besar. Makanya di saat ada kajian ilmu, di saat ada majelis ta'lim, syaitan berbondong-bondong menggoda umat Nabi Muhammad. Bagaimana caranya umat Nabi Muhammad tidak mau datang di majelis ilmu? Bagaimana tidak besar jaminannya surga? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, apakah itu di masjid, apakah itu di mushola atau di majelis kajian yang lainnya, apa jaminan Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan orang-orang itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma bejo. Orang yang bisa ngaji itu termasuk orang yang bejo, beruntung karena diberi hidayah oleh Allah. Kurang besar lagi, Nabi bersabda, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Dudukmu sebentar mendengarkan pengajian, paham atau enggak paham, membawa pulpen atau tidak, mencatat pengajian atau tidak, apa jaminannya? Khairun min alfi raka'atin. Lebih bagus daripada sholat tahajudmu 1000 rakaat. Subhanallah. Jangan pernah, Pak, Bu, satu malam tahajud 1000 rakaat? Pak, pernah satu malam tahajud 1000 rakaat? Ngasakno 1000 rakaat, wong kadang sholat tarawih golek imam sing paling jauh. Enggak. Tapi orang yang mau datang di kajian ilmu, meskipun hanya sebentar, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnahmu 1000 rakaat. Subhanallah. Makanya kalau panjenengan saat diberi kenikmatan kesehatan, harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Karena perintah Allah itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Allah tidak memerintahkan agar kamu kaya, tidak. Allah tidak memerintahkan agar derajatmu tinggi, tidak. Tapi Allah memerintahkan, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang bagaimana? Ada ibadah yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh. Yang mahdoh sholat 5 waktu, yang ghairul mahdoh seperti kajian ilmu, bekerja, memberi nafkah keluarga, itu juga termasuk ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian subuh pada hari ini temanya 3 perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah merugi. Kalau jenengan investasi, Pak, berdagang, tanam modal, jenenge wong dagang, kadang ono bati, kadang ono rugi. Nggih napa nggih? Ono wong kene dagang pasti beruntung, pasti dapat bati terus wonten, tidak bisa dijamin. Sebesar apapun modalmu dalam ilmu perdagangan, pasti ada kalanya plus, ada kalanya min dalam dunia perdagangan itu. Tapi ada perdagangan, perniagaan, investasi dengan Allah langsung yang tidak akan pernah merugi. 3
Tiga perniagaan apa itu? Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran langsung. Surat Fatir ayat 29. Jadi bukan hadis, bukan kitab, langsung Allah sendiri yang menerangkan. Jikalau kamu ingin berniaga denganku dan tidak ingin merugi selamanya sampai hari kiamat, sampai besok di yaumul akhirah, lakukan tiga perkara ini. Apa tiga perniagaan itu? Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tiga perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tiga investasi dengan Allah yang tidak akan mengalami kebangkrutan sampai hari kiamat. Perniagaan apa itu? Nomor satu, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Masya Allah. Jenengan kalau sehari baca Al-Quran berapa ayat, Pak? Bu, jenengan dalam sehari membaca Al-Quran berapa ayat? 14. Minimal dalam sholat 5 waktu, Fatihah 7 ayat. Masalah surat itu sunnah. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, pahala apapun tidak bisa dihitung. Sholat jamaah yang katanya pahalanya 27 derajat, berapa 27 derajat itu? Tidak ada satupun yang tahu sebesar apa pahalanya. Tapi di saat membaca Al-Quran, Nabi menggambarkan, Nabi menjelaskan berapa pahalanya membaca Al-Quran satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amdaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, itu pahalanya 10. Pahala ibadah yang hanya bisa dihitung dengan kalkulator hanya satu, pahala membaca Al-Quran. Satu huruf 10 kebajikan. Tinggal kalikan berapa. Jenengan satu hari membaca 1 juz, berapa juta huruf itu. Nabi menjelaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim tak sudah 3 huruf. Subhanallah. Orang-orang yang istiqamah membaca ayat Al-Quran akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang itu ngajinya wis iku tok saya alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Prai telung dino ngaji maneh wa ulaika humul muflihun sampai tuwa gak hatam-hatam iso mek wa ulaika humul muflihun. Ya gak apa-apa. Allah tidak membatasi. Kalau memang kamu tidak mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan bisamu hanya kulhu, baca kulhu. Itu sudah mewakili. Karena apa? Memang tidak bisa dipaksakan. Kalau membaca Al-Quran dipaksakan malah gak karuan, Pak. Masya Allah. Sampai Nabi itu menjelaskan, thalathatun ijlaluhum min ijlalillah wa ihanatuhum min ihanatillah. Ada 3 golongan. Barang siapa yang memuliakan 3 golongan ini, berarti dia mengagungkan Allah. Dan barang siapa yang meremehkan 3 orang ini, berarti dia menghinakan Allah. Siapa itu? Nomor 1, ahlul Quran. Orang-orang yang ahli
ahli membaca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang paham ilmu Al-Quran, siapapun yang meremehkan dia, maka berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menghinakan dia, berarti dia menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saat-saat ini penghafal Al-Quran itu menjamur, Pak. Menjamur. Anak kecil itu loh, sudah hafal. Makanya saat ini ulama-ulama berpendapat kita jangan hanya menjamurkan penghafal Al-Quran, tapi dianjurkan memahami ulumul Quran dan juga intisari dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau kita hanya menghafal Al-Quran, kadang kita sembrono karena tidak tahu tanggung jawab tentang hafalan Al-Quran. Orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang suka dan istiqamah di dalam mempelajari Al-Quran, dia adalah termasuk keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga di bumi, di antara manusia. Sahabat bertanya, man hum ya Rasul? Siapa ya Rasul? Allah kok punya keluarga di antara manusia. Apa kata Nabi? Apa sabda Nabi? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Orang-orang yang ahli Quran adalah termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi ini. Jenengan istiqomah membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Minimal setelah sholat 5 waktu itu 1 makro. Iku nek saged. Ngerti 1 makro, Pak? 1 ain itulah. Jenengan ngoten keberatan apa mboten? Dan setiap sholat membaca 1 ain itu berat napa mboten? Berat ya? Berat, wong panjen repot. Orang sibuk itu kan repot. Tapi yang terpenting kalau jenengan tidak sempat membaca Al-Quran langsung, setidaknya jenengan apa yang dihafal, apakah itu surat Al-Ikhlas, apakah itu surat terpendek Al-Kautsar, ataukah surat Fatihah, niati membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberi pahalanya seperti membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang suka dan cinta dengan Al-Quran adalah termasuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah rugi, Pak. Orang yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran dijamin oleh Allah tidak akan kesulitan ekonominya, tidak akan diberatkan dalam kehidupannya. Hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis yang tidak ditulis dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat meminta pada Allah, tidak sempat memohon dan berdoa pada Allah, apa kata Allah? A'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin. Aku akan memberinya lebih bagus daripada hamba-hambaku yang senantiasa meminta kepadaku. Aku akan memberi yang lebih baik daripada orang yang tiap harinya berdoa kepada aku. Jaminan Allah langsung. Itu hadisnya qudsi. Masya Allah. Lantas yang kedua, perniagaan apa yang tidak akan pernah merugi sampai hari kiamat? Berniaga dengan apa dan investasi dengan apa itu? Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya tidak akan diberi kebangkrutan oleh Allah, sampai dijamin oleh Nabi, man hafadha salatahu akramahullahu hayatahu. Barang siapa yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya, maka Allah akan memuliakan kehidupannya, Allah akan memprioritaskan ekonominya. Lan tastaqima hayatahu hatta tastaqima
salatahu, tidak akan pernah bisa lurus kehidupanmu, kata Nabi, hingga kamu bisa lurus dalam menegakkan sholat 5 waktu. Ngelakoni sholat itu abot napa enteng, Pak? Pak, sholat 5 waktu itu abot napa ringan? Kate ngomong abot itu gak pantes, ngomong enteng kok telat. Enggak? Jadi kan sering telat napa boten? Lah iya, kate ngomong abot itu gak pantes, ngomong enteng kok telat. Masya Allah, memang ujiannya sholat itu berat, Pak, berat. Tapi dijamin oleh Nabi, selama kamu bisa menjaga sholatmu, Allah akan mencukupi kehidupanmu. Lah gak kerja, ya kerja, maksudnya ngundang sholat tok terus gak nyambut gawe. Jadi Pak Yai mau lho, pokok sholatnya ajek joge yo, bojo pean ngamuk-ngamuk, Pak. Masya Allah. Ada tak istrinya yang kalau nggak dikasih belanja ngamuk-ngamuk? Pak, ada tak istrinya yang kalau nggak dikasih uang belanja marah-marah? Ada apa enggak? Sing biasa marah-marah itu laki-laki tak perempuan? Perempuan nggih? Alhamdulillah. Wong wedok iki aku krungu ngaku. Biasa aku gak tahu gelem ngaku. Nabi itu pernah didatangi sahabat, ya Rasulullah, dullani amalan yudkhilinil jannah. Ya Rasul, tunjukkan amal apa, tunjukkan kepadaku amal apa yang harus aku lakukan sehingga aku mudah untuk masuk surga. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah-marah, maka surga akan menyertai dirimu. Cok ngamukan, Bu. Pak, jangan marah-marah nggih. Nek masih ono bojone ngomel, dengarkan saja. Jenengan nek diomel bojo ngamuk. Bu, Pak, jenengan kalau diomel bojo istri marah apa ndak? Mboten, untuk apa marah? Marah piring itu. Jangankan kula panjenengan, Sayyidina Umar saktinya kurang apa? Setan melihat Sayyidina Umar lari, Pak. Jin melihat Sayyidina Umar lari. Saking hebatnya Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar di rumah diomel bojone entek ngapek kurang golek meneng persis wong perumahan kene kaya. Nggih ya. Jadi ini ono bojo kok ngomong aku niru tindak lakune Sayyidina Umar. Ojo dilebokno pikir, Pak. Jenengan diomel istri sampean masukkan hati, mati dhisik sampean, Pak. Ya temen ngenes sampean. Lah ya napa? Lebokno kuping tengen, tokno kuping selesai. Wong lanang kudu cerdas. Karena apa? Saat Sayyidina Umar ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin, jenengan saat istri marah, saat istri ngomel-ngomel, jenengan kok diam saja? Apa jawaban Sayyidina Umar? Bagaimana aku tidak diam? Waktuku habis, aku habiskan di luar. Sementara istriku ngomong anaknya seharian, masakkan aku, membersihkan rumah, membersihkan semuanya. Tapi aku hanya enak-enakan. Pikiran ini ngoten. Pun kalau jujur saat ini kita ngerti, jenengan ngomong anak 1 hari penuh sambat napa mboten, Pak? Pak, jenengan ngomong anak 1 hari penuh sambat napa mboten? Ya digeletakno anake. Tapi jenengan lihat istri, Masya Allah, ngomong anak dengan gendong, setelah itu nyapu, setelah itu ngepel, setelah itu masak. Alangkah beratnya. Jenengan pernah mikir ngoten niku, Pak? Pak, jenengan pernah mikir biologis istri jenengan yang terlalu berat ngoten niku pernah? Mboten nggih? Mangkane medit-medit wong gak tau mikir. Nek orang laki-laki memikirkan hal itu, yakin pasti akan lomen sama istrinya. Jenengan niku lomen apa mboten kali istrinya? Nek gajian ya dikekno kabeh napa mboten? Ma akraman nisa illa karim
wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada laki-laki yang mulia, tidak ada laki-laki yang terhormat kecuali dia bisa memuliakan seorang istri, dan tidak ada laki-laki yang hina kecuali suami itu menghinakan istrinya. Nek kepengin dadi wong lanang sing mulya, Pak, sing loman, jenengan tak kandhani. Ada seorang suami ahli jamaah, ahli zikir, ahli tahajud, ahli baca Quran, poso Senin Kemis, tapi medhit nang bojone, angel mlebu swargane, Pak. Krungu kupinge, Pak, krungu kupinge. Jangan mengandalkan ibadahmu, bestu. Jangan mengandalkan ibadahmu terus jadi senjata, aku pasti masuk surga. Belum tentu. Makanya apa? Kata baginda Nabi, if'alil khaira mahma istasghortahu fala tadri ayyu hasanatin tadkhulukal jannah. Lakukan sekecil apapun amal kebaikan itu. Karena apa? Kamu tidak akan pernah tahu amalmu mana yang bisa membawamu ke surga. Ono wong lanang senajan ahli ibadah, ahli zikir, hatam Quran, poso Senin Kamis, medhit nang bojone, medhit nang anake, angel mlebu swarga. Bu, seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Dadi ana suami sampean meskipun ahli tahajud, ahli jamaah, ahli zikir, tapi medhit nang sampean pas sujud bisi ana kupinge, percuma. Bu nggih? Wani Bu? Wani nggih? Sampean buktekno masjid ae apa ngono lho, percuma. Karena apa? Hadis Nabi menjelaskan, awwal ma yudha'u fil mizani 'ala ar-rijal nafaqatuhu 'ala ahli ay 'ala iyali. Pertama kali yang ditimbang dari seorang suami bukan urusan jamaahnya, bukan urusan zikirnya, bukan urusan tahajudnya. Pertama kali yang ditimbang besok di hari kiamat dari seorang suami, urusan belanjani butuh. Krungu, Pak? Kok mecucu sampe kabeh sampe nang aku iki. Wong akeh iki ngandani sing sak temene kok. Lakone istri. Nggih. Ya Allah, lu estu niku. Kalau yang dihisab sholat, Pak, tapi kalau yang ditimbang dari seorang suami tentang belanjani bojo, tentang nafkahi bojo. Nek belanjani bojo nduk donya pior, timbangan di akhirat pior. Tapi nek nduk donya nek belanjani bojo, cerit. Timbangan di akhirat ya cerit. Dan jenengan itu biar apa cerit? Biar apa cerit? Biar gak? Iya udan deras. Kula niteni siji. Nek sing wedok lemu-lemu berarti sing lanang iku loman-loman. Kok sing wedok kuru-kuru berarti sing lanang medhit. Lah delok bojo sampean kuru ta lemu iku? Kuru napa lemu? Gemoy nggih. Berarti alhamdulillah loman-loman. Wong lanang yang ngono. Kok sing lanang lemu-lemu berarti sing wedok nganut-nganut. Kok sing lanang kuru-kuru berarti sing wedok cerewet. Kita delok kuru kabeh ngene kaya. Masya Allah. Sing loman Pak nggih. Pak sing loman nggih. Lah estu ojo. Kula niku mboten sombong. Saya pernah pengajian 1 hari 5 tempat. Jam 7 di Madura, ke Malang, kemudian di Blitar 2 tempat, ke Gresik 5 amplopan. Bukan berapa juta, berapa puluh juta. Tak kena bojoku kabeh brek. Sing wedok ngomong amplope tok ngono. Tak kena kabeh brek. Sampai kula diprotes sama teman-teman kiai. Nyun sewu Yai, saya mau nanya, iya apa? Apakah wajib penghasilan kita dalam 1 hari diberikan sama istri semua? Tidak wajib. Istri itu berhak menikmati apa yang dipunya oleh suami, tapi tidak berhak menguasai. Krungu Bu kupinge Bu? Bu, krungu kupinge? Mau sing lanang tak enteki saiki sampean. Krungu kupinge? Istri berhak menikmati apa yang dipunya suami, tapi tidak berhak menguasai. Soalnya kadang wong wedok duit ini wis mlebu gak iso. Bojo jenengan sing ngono? Bojo jenengan yang ngono? Wah, alamat ngenes riko. Lah estu. Ana wong lanang duit wis dikekno kabeh, Pak. Bengi kepingin ngopi, takon Bu apa? Aku minta uangnya. Mau kemana? Mau ngopi. Ngopah ngopi wis tuwek nduk omah wae. Nggih apa nggih?
Jare sing lain, ya wis aku gak ngopi, aku minta uangnya. Untuk apa? Beli rokok paru-paru. Kemarin tetangga itu kebanyakan rokok, mati. Nanti kalau sampean mati aku lah jadi janda. Ya wis aku gak rokok, aku minta uangnya. Mau beli apa? Es waduk. Wong wedok iku pokok nek wis mlebu dhuwit golek dalil piye carane gak iso pengalaman nggih. Nggih. Lo S2, saya itu tak kasihkan semuanya kabeh. Tak jawab tidak berhala. Jenengan kalau pengajian 1 hari 5 tempat dikasihkan bunyai semuanya. Padahal katanya enggak wajib. Kenapa Pak ya kok memberikan semuanya? Kati-kati kena kabeh yo apa? Wong menungsane bendina melok aku. Istri saya itu pasti mendampingi saya. Ya apa aku caranya juga amplopan? Ya gak iso ngendit. Mau gak mau ya dikekno kabeh. Istri saya ikut di mobil karena anaknya sakit. Satu rumah sakit semua ini. Saya pengajian di mana saja, di Semarang, di Blitar. Saya itu pengajian rutin di Masjid Agung Blitar, Miftahul Jannah, sama Masjid Jami Serengat. Niku jamaahnya Masya Allah 4.000 lebih. Jadi mulai sini full sampai jalan raya. Tidak tahu saya ngumpulnya bagaimana. Padahal saya pengajian habis subuh, tapi jamaahnya Masya Allah, Subhanallah. Iki wong 400 iki kaya. Paham Pak nggih? Sing loman nggih. Karena apa? Kita tidak tahu dari amal kita yang mana yang bisa membawa kita ke surga. Kadang bukan karena sholat, bukan karena puasa, apik mbek bojo, sayang mbek bojo, itu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Karena apa? Sabda Nabi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi apa saja yang ada di bumi, maka apa yang ada di langit akan menyayangi dirimu. Nggak itu Pak. Pernah diceritakan dalam kitab Nasihatul Ibad. Tak ceritakan biar jenengan tidak terlalu bangga dengan amal kita. Abu Bakar Asyibli itu ahli ibadah, tiap hari puasa, haji tiap tahun, umroh juga tiap tahun. Bayang no, tahajud mulai jam 12 sampai subuh baru turun. Ono wong jamaah kene ngono. Tahajud di masjid mulai jam 12 sampai subuh. Tapi di saat dia meninggal, mimpi ditanya oleh Allah, ya Abu Bakrin, atadri bima ghafartu lak? Abu Bakar, awak mengerti kenapa dosa kamu aku ampuni? Abu Bakar jawab persis dengan kita, bisolati ya Rabb, karena solatku. Dijawab oleh Allah, lah bukan karena solatmu aku mengampuni dosamu. Bisaumi, karena puasaku ya Allah engkau mengampuni dosaku. Dijawab oleh Allah, lah bukan karena puasamu. Bisolihi amali wa bihaji, karena hajiku dan amalku yang bagus engkau mengampuni dosaku. Dijawab oleh Allah, lah. Bingung Abu Bakar Asyibli. Akhirnya tanya, fabima ya Rabb, lantas karena apa engkau mengampuni dosaku ya Allah? Dijawab, hal arafta idza dabarta bidardi Baghdad wa wajadta ghirratan saghiratan qad afaha fa akhadtaha. Kamu masih ingat saat hujan rintik-rintik, ada kucing kecil yang kehujanan di situ. Kucing itu mau mati, tinggal suaranya tok karena kedinginan. Ngomong persis ngono. Akhirnya diambil oleh Abu Bakar Asyibli, dimasukkan ke sakunya juga. Di rumah dibuatkan api unggun. Ngerti api unggun nggih? Ngerti nggih? Akhirnya kucing ini sehat. Apa kata Allah? Litilka rahmatik rahimtuk, aku mengampuni dosamu karena belas kasihanmu pada kucingku itu. Bayang napa? Maksudnya napa? Kula panjenengan jangan sampai meremehkan amal yang seakan-akan kecil, dianggap gak ada pahalanya. Paham ya? Jangan bangga dengan amal ibadah kita seakan-akan besar pahalanya. Buktinya apa? Bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena hajimu aku mengampuni dosamu, tapi aku mengampuni dosamu lantaran belas kasihmu pada kucing yang mau mati. Jenengan ketok kucing gondol iwak digomprang napa mboten, Pak? Pak, jenengan kalau melihat kucing di rumah itu loh, gondol iwak itu loh, makan ikan di
Usir apa enggak? Masya Allah, jere kocengi, aku gurung melbu wis dipendeliki. Jaga sholat 5 waktumu, maka Allah akan menjaga kehidupanmu. Lan tastaqima hayatuka hatta tastaqima sholatuka. Hidupmu tidak akan pernah lurus, kehidupanmu tidak akan pernah sentosa kecuali kamu bisa menjaga sholat 5 waktu. Yang terakhir, perniagaan apa dengan Allah yang tidak akan pernah merugi, yang tidak akan mengalami kebangkrutan sampai hari kiamat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang mendermakan hartanya, apakah itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wong sodakoh, wong jariyah diumumno ya oleh, gak diumumno ya oleh. Kalau di masjid sini pas ada titipan jariyah diumumkan apa mboten? Mboten nggih. Karena apa, kadang kalau gak diumum itu menjadi fitnah. Ada di suatu daerah, ada orang beramal 1M Pak, gak diumumkan. Akhirnya dapat 1 tahun yang beramal itu ke masjid situ. Tanya, loh masjidnya kok pancet? Loh kenapa? Saya 1 tahun yang lalu amal 1M, kenapa tidak ada perubahan? Akhirnya ajur Pak, tak milih jadi fitnah. Makanya dawuh Gusti Allah niku, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jikalau amalmu untuk urusan umum, umumkan gak apa-apa, sebarkan gak apa-apa. Tujuannya apa? Lidaf'il fitnah. Itu bagi orang yang percaya. Kalau gak percaya gak apa-apa. Tapi kalau urusan sedekah pada pribadi, ngekei mbok rondo, ngekei wong miskin, jawe Gusti Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Nek sedekah nang rondo, ojo kondo-kondo. Apa? Ya ajur pean tabuhi bojone. Paham Pak nggih? Sudah diatur oleh Allah. Saya pernah ditanya, loh Ustaz, apakah boleh jariyah diumumkan? Boleh, tapi yang lebih utama kan dirahasiakan. Melihat situasi, kalau memang memungkinkan dirahasiakan gak masalah. Tapi kalau memang dikhawatirkan pasti terjadi fitnah, apa salahnya kalau kita umumkan? Masalah orang niat pamer atau enggak, itu bukan urusan kita, urusannya dengan Allah. Karena apa? Nabi menjelaskan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabul jabbar wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sedekah yang dirahasiakan bisa menolak murkanya Allah. Sedekah yang diumumkan, yang ditunjuk-tunjukkan apa? Junnatun minan nar, bisa menjadi tameng diri kita dari api neraka. Tergantung, pokok urusan ikhlas niku mboten saged dibahas Pak. Karena apa? Al ikhlasu makanuhu fi qalbi. Ikhlas iku panggonane doa ati. Estu jenengan asale nulung kula Pak, ikhlas. Begitu ana masalah diundat-undat ya ikhlas ilang. Nggih napa nggih? Gak eling biyen. Biyen gak tak tulung. Oh, gak ira iso ngono. Wonten apa mboten tiyang ngoten niku? Padha karo masjid. Masjid itu biyen gak ono aku, gak mungkin berdiri. Percaya kan? Saya pernah ada pengurus masjid ngomong, saya itu Ustaz, yang babat alas masjid itu, andai kata nggak ada saya, masjid itu tidak akan berdiri. Saya jawab gak percaya belas aku. Lah kok ngono? Nek gak ono tukang masjid gak ngadeg, aku percaya. Paham gak? Wong sampean nek ngawasi tok, nek gak ono tukang iku masjid gak iso ngadeg. Tujuannya apa? Untuk meredam, jangan sampai kita punya sifat sombong karena amal kebaikan kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibarin. Tidak akan pernah masuk surga yang di hatinya ada sebiji sawi punya sifat sombong. Sombong itu apa? Apa pakaian yang bagus? Tidak. Apa mobilnya bagus? Tidak. Apa yang rumahnya mewah? Tidak. Innar rajula
Taubuhu hasanan wa na'lahu hasanatan. Lajeng sombong niku dos pundi Kanjeng Nabi? Apa kata Nabi? Sing dijenengi wong sombong, yang dinamakan orang sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya takdir Allah dan meremehkan orang lain. Melihat tetangganya sukses, dia enggak percaya. Melihat tetangganya kaya, dia enggak terima. Ada orang perumahan sini melihat tetangganya sukses, atine loro? Pak, wonten nek ketok tonggo tuku kulkas, atine was-was. Tonggo tuku ngontor, atine merongkol. Tonggo tuku mobil, mati. Tiang mriki nggih ngoten nek. Wonten sing ngoten niku? Jenengan titeni omong kula. Kok ada orang yang iri dengan kekayaan tetangganya ataupun temannya? Pasti orang itu tambah kaya, dan kula panjenengan yang iri akan bertambah miskin. Ada orang yang iri dengan derajat temannya yang lebih tinggi. Kok iri, benci? Yakin orang itu derajatnya akan tambah tinggi, kula panjenengan tambah nyungsep. Karena apa? Ini nas dari Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jikalau hatimu sakit dengan orang lain, maka hatimu akan ditambahi sakit oleh Allah. Dengan apa? Ya dengan menambah kekayaannya, dengan meninggikan derajatnya. Akhirnya atine tambah cekok. Tiang mriki lak mboten wonten sing iri-irian ngoten niku. Mboten wonten nggih? Tonggomu iso tuku kijang, tangi turu kejang. Bang, sing bareng Pak, sing biasa iri cek kejet-kejet do masjid ya. Tonggomu iso tuku kijang, tangi turu kejang. Tonggomu iso tuku sedan, ora waras tambah. Oh ngaku. Tonggomu tuku mobil Pajero, awakmu panas njobo. Masya Allah, ojo nggih, ojo saestu. Wong iri iku soropan. Kenapa orang itu menfitnah orang lain? Karena iri. Kenapa orang itu hibah dan ngerasani tetangganya? Karena iri. Kenapa orang itu adu-adu? Karena iri. Saya pernah diberi konsep oleh kiai saya. Saya itu pendatang asli Sedayu. Istri saya Lamongan. Saya hidup di candi tanpa ada keluarga satupun, tanpa ada teman satupun. Tapi saya diberi konsep sama kiai. Lim, nek awakmu kepingin sukses, uripmu sugih, awakmu bejo sampai mati nggak punya penyakit iri, baca doa ini dan masukkan ke dalam hati. Alhamdulillah Pak, tak woco sugih temen kula. Kepingin rodongane ya? Ayo diwaca bareng nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ngurus. Wacan gak ngurus. Puncep nondo ati. Kandhani, cak tonggo sampean kate tuku mobil maneh gak? Tonggo sampean kate ningkat omah maneh gak? Tonggo sampean kate tuku omah maneh gak? Bojo sampean gendaan maneh gak? Amblas. Tapi ternyata estu dawuh Kanjeng Nabi, imshi tariqallah wala tubali ahadan. Jalanlah di jalannya Allah, enggak usah ngereken omongi uang. Kata orang Jawa, nuruti adem gak adus-adus, nuruti gunem gak putus-putus. Ngene salah, ngono salah. Iku jenenge wong rek. Mangkane teng kitab hikam napa? Mangkanat mahasinuhu masamiyah, fa kaifa la takunu masawihi masamiyah. Orang saat melakukan kebaikan saja dianggap elek kok, apa maneh pas nglakoni salah. Ada orang perumahan sini tiap hari di masjid dikiran, gak mungkin Pak terus diserasani apik. Ono sing ngrasani elek, iku lho tekun ibadah. Tiap hari di masjid dikiran mulai subuh sampai jam 7 baru turun. Dirasani ya mesti wae gak mikir nyambut gawe. Nggih napa nggih? Menungso iku ono wae sing salah. Makanya lumaku ndok dalane Gusti Allah gak usah ngreken omongi uang.
3 perniagaan yang tidak akan pernah merugi sampai hari kiamat. 3 perniagaan yang tidak akan mengalami kebangkrutan sampai hari kiamat. 1, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Yang kedua, siapa itu? Wa aqamus shalah, orang-orang yang suka menjaga sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang-orang yang sedekah, apakah itu terang-terangan ataupun disembunyikan. Tijaratan lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian sama sekali. Semoga dan semoga kita termasuk hamba Allah dan umat Nabi yang bisa menjalankan 3 konsep tersebut, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup ya? Suara saya sudah semakin habis. Kalau memang nanti masih kurang saat suara saya fit, biar Pak Takmir hubungi kula malih. Niki estu suara saya error. Biasanya nek error enak Pak kayak Roma ngono suara kula. Lha yo napa sampean? Wong pas error enak ngene, apa maneh pas gak error ya napa, masyaallah. Kita tutup dengan doa. Semoga dan semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kepengurusan takmir Masjid An-Nur senantiasa diberi kesemangatan oleh Allah. Ijtihad jihad fi sabilillah, syiar wa man syaa ilallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ada kurang dalamnya mohon maaf Pak Tungge. Adanallah wa iyyakum ajma'in ila siratim mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.